Bayangkan, tempat yang kau sebut rumah, tempat di mana seharusnya kau merasa paling aman, tiba-tiba berubah menjadi neraka hanya dalam 1 detik. Bayangkan anakmu sendiri, darah dagingmu yang masih kecil, gemetar ketakutan dan memohon agar kalian tidak melangkah masuk ke sana. Karena ia tahu ada iblis yang sedang bersembunyi di balik senyum ayah kandungnya. Sebelum kisah yang penuh air mata dan pengkhianatan ini dimulai, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini dan apa yang akan kalian lakukan jika orang yang paling kalian percaya ternyata adalah orang yang paling tega menghancurkan hidup kalian. Suara kalian mungkin bisa menjadi kekuatan bagi Ratna dan anaknya di cerita ini. Matahari sore itu terasa begitu menyengat di kulit Ratna. Seolah alam sedang memberi peringatan bahwa hari ini bukanlah hari yang baik untuk pulang. Debu jalanan yang berterbangan masuk ke dalam hidungnya, bercampur dengan bau asap kendaraan yang menyesakkan dada. Ratna baru saja turun dari angkutan umum yang sudah tua dan berkarat, membawa tas belanja besar berisi oleh-oleh sederhana dari kampung halamannya. Tangan kanannya menjinjing tas berat itu, sementara tangan kirinya menggenggam erat tangan kecil Dito, putra sematawayangnya yang baru berusia 7 tahun. Akhirnya sampai juga. Rasanya badanku remuk redam setelah 3 jam terguncang di dalam bus. Mas Bambang pasti senang aku pulang lebih cepat sehari dari rencana. Aku membawakan kerupuk kulit kesukaannya, dan Dito juga sudah rindu sekali pada ayahnya. Tapi, kenapa perasaanku tidak enak begini? Kenapa jantungku berdebar aneh sejak turun dari bus tadi? Langkah kaki mereka menyusuri gang kecil menuju rumah kontrakan itu. Gang yang biasanya ramai dengan sapaan tetangga, sore ini terasa aneh. Hening, senyap. Beberapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah mereka tiba-tiba menghentikan obrolan saat melihat Ratna lewat. Mereka tidak menyapa, mereka hanya menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi ada juga rasa ingin tahu yang menusuk. Salah seorang tetangga bahkan buru-buru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, seolah takut tertular wabah penyakit. "Sore Bu Tejo." "Sore Mbak Yani." Tak ada jawaban, hanya anggukan kaku dan tatapan mata yang segera berpaling. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan sehelai daun kering yang jatuh tepat di depan kaki Ratna. Suara kretek saat daun itu terinjak sandalnya terdengar begitu nyaring di telinga, memecah kesunyian yang mencekam. Ratna mencoba tersenyum, menepis rasa curiga yang mulai merambat naik ke lehernya. Mungkin mereka sedang ada masalah, pikirnya. Ia kembali fokus pada langkah kakinya. Namun, ada yang lebih aneh dari sikap para tetangga. Dito, anak laki-laki yang biasanya lincah dan cerewet itu, sejak tadi diam 1000 bahasa. Tangannya yang kecil terasa dingin dan berkeringat di dalam genggaman Ratna. Semakin dekat mereka melangkah menuju rumah bercat biru muda di ujung gang itu, semakin kuat cengkraman tangan Dito. Anak itu tidak berjalan dengan riang. Langkahnya berat, seolah ada beban ribuan kilo yang menahan kakinya. "Dito, kenapa nak? Kok diam saja dari tadi? Kamu sakit perut? Atau pusing karena naik bus tadi? Sebentar lagi kita sampai rumah ya. Nanti ibu buatkan teh manis hangat, terus Dito bisa main sama bapak. Bapak pasti kangen sama jagoannya ini." Dito tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah rumah mereka yang kini hanya berjarak 10 meter. Rumah itu tampak tenang dari luar. Pintu depannya tertutup rapat. Gorden jendelanya juga tertutup. Motor Mas Bambang terparkir di teras, tapi posisinya miring, sembarangan, tidak rapi seperti biasanya. Dan ada satu hal kecil yang membuat kening Ratna berkerut. Ada sepasang sandal berwarna merah menyala di depan pintu. Sandal hak tinggi. Itu bukan milik Ratna. Ratna tidak pernah punya sandal seperti itu. Ia hanya wanita sederhana yang memakai sandal cepit ke pasar. Sandal siapa itu? Merah, mencolok sekali. Apa ada tamu? Saudara Mas Bambang? Atau mungkin istri Pak RT yang datang menagih iuran sampah? Ah, jangan berpikir yang tidak-tidak, Ratna. Kamu terlalu lelah. Mungkin itu sandal pinjaman, atau mungkin Mas Bambang sedang ada urusan bisnis dengan klien. 1 langkah, 2 langkah. Ratna terus menarik tangan Dito mendekati pagar. Bunyi gerbang besi yang sedikit berkarat terdengar memilu ketika Ratna mendorongnya pelan. Srit, suara besi beradu besi itu membuat Dito tersentak kaget. Tubuh kecilnya menegang hebat. Ia berhenti total. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Ia menarik tangan ibunya dengan kuat, menahan agar mereka tidak maju lebih jauh. Bu, berhenti." Loh, kenapa Dito? Ayo masuk, Bapak ada di dalam. Itu motornya ada. Kenapa berhenti di sini? "Bu, Dito takut. Kita jangan pulang ke rumah. Ayo, kita pergi lagi, Bu. Ayo."
kita ke rumah nenek lagi. Dito nggak mau masuk ke sana. Dito molan, Bu. Jangan masuk. Suara Dito bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ratna tertegun. Ia meletakkan tas belanjanya di atas paving blok yang panas. Ia berjongkok, menyetarakan tingginya dengan anaknya. Ia menatap manik mata Dito yang dipenuhi ketakutan murni. Bukan ketakutan anak kecil yang melihat hantu, tapi ketakutan seseorang yang melihat sesuatu yang jahat, sesuatu yang nyata. Dito, lihat ibu. Kenapa kamu bicara begitu? Itu rumah kita, Nak. Itu bapamu ada di dalam. Kenapa kamu takut sama rumah sendiri? Apa ada yang nakalin Dito? Cerita sama ibu. Itu bukan bapak, Bu. Bapak jahat. Kemarin, waktu ibu belum pulang, ada tante itu datang. Bapak marah-marah sama Dito karena Dito nangis. Bapak bilang Dito berisik. Terus tante itu... Kalimat Dito terputus oleh suara dari dalam rumah. Jantung Ratna seakan berhenti berdetak. Dari balik pintu kayu yang tertutup itu, terdengar suara tawa. Suara tawa Mas Bambang. Suara yang dulu selalu membuat Ratna merasa hangat, kini terdengar asing. Tapi bukan itu yang membuat darah Ratna mendidih. Di sela-sela tawa suaminya, terdengar suara lain. Suara tawa seorang wanita. Manja, renyah, dan sangat dekat. Mas, kamu ini nakal banget sih. Nanti kalau istrimu yang kampungan itu pulang gimana? Barang-barangnya belum kamu buang semua loh. Halah, biarin aja. Dia itu bodoh, gampang dibohongi. Kalau dia pulang, nanti aku suruh dia tidur di dapur sama anaknya. Yang penting sekarang kan ada aku, sayang. Rumah ini sertifikatnya sudah kubawa, tinggal tunggu pembeli. Dunia Ratna runtuh seketika. Langit sore yang jingga berubah menjadi kelabu di matanya. Telinganya berdengung panjang. Nying! Suara kendaraan di jalan raya lenyap. Suara angin lenyap. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul rongga dada dengan menyakitkan. Dug, dug, dug. Setiap detaknya membawa rasa nyeri yang tak terperi. Kakinya lemas. Ia menatap Dito yang kini sudah menangis tanpa suara. Air mata membasahi pipi gembilnya. Ternyata ketakutan anaknya benar. Rumah ini bukan lagi rumah mereka. Tidur di dapur, bodoh, sertifikat, dijual. Mas Bambang, apa yang sudah kau lakukan pada kami? Aku banting tulang di kampung merawat ibumu yang sakit kemarin, dan ini balasanmu. Kau bawa perempuan lain ke kamar kita, ke kasur tempat kita bermimpi membesarkan Dito? Dito, hapus air matamu. Jangan menangis di depan mereka. Dengan sisa tenaga yang dipacu oleh amarah yang membara, Ratna bangkit berdiri. Ia tidak jadi pergi seperti yang diminta Dito. Tidak, ia bukan wanita lemah yang akan lari begitu saja. Ia menyambar tas belanjanya kembali, mencengkeram pegangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melangkah menuju pintu, bukan untuk mengetuk, tapi untuk mendobrak kebenaran yang menyakitkan itu. Brak! Pintu depan itu tidak diketuk. Pintu itu dihantam hingga engselnya berdecit nyaring menabrak tembok di belakangnya. Getaran hantaman itu merambat dari kayu pintu, menjalar ke lantai hingga terasa ke ujung kaki Ratna yang gemetar menahan amarah. Debu-debu halus berjatuhan dari kusen pintu. Di belakang Ratna, Dito memejamkan mata rapat-rapat. Tangannya mencengkeram rok ibunya begitu kuat hingga kain itu kusut tak berbentuk. Hening. Tawa yang tadi terdengar renyah, seketika mati. Ruang tamu itu kini sunyi senyap, seperti makam. Udara di dalam ruangan terasa berat dan menyesakkan. Bau yang tercium bukan lagi bau rumah yang Ratna kenal. Bukan bau masakan atau bau sabun lantai yang biasa ia pakai. Melainkan bau parfum wanita yang menyengat, manis, dan murahan, bercampur dengan asap rokok yang mengepul tipis di udara. Mata Ratna menyapu ruangan itu dengan lambat. Hatinya seperti diiris sembilu melihat pemandangan di depannya. Di sofa panjang, sofa yang ia beli dengan menyisihkan uang belanja selama 2 tahun, duduklah suaminya, Bambang. Kemejanya terbuka separoh, wajahnya memerah kaget. Dan di sebelahnya, seorang wanita dengan gaun merah ketat
duduk dengan kaki menyilang, gelas minuman di tangannya. Wanita itu menatap Ratna bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan tatapan meremehkan, seolah Ratna adalah kotoran yang baru saja masuk ke istananya. "Ratna, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya kamu bilang besok?" "Lancang sekali kamu masuk rumah orang seperti preman." "Rumah orang? Ini rumah kita, Mas. Rumah tempat anakmu tumbuh. Dan kamu tanya kenapa aku pulang. Harusnya aku tanya, siapa perempuan ini? Apa yang kalian lakukan di sini saat aku banting tulang merawat ibumu di kampung?" "Ups, jadi ini istrinya ya, Mas, yang katanya kampungan itu. Pantesan Mas Bambang gak betah. Lihat saja dandanannya, kumal, bau matahari. Mas, suruh dia keluar dong, bikin suasana jadi gak asik nih." Darah Ratna mendidih sampai ke ubun-ubun. Kalimat wanita itu meluncur mulus, tanpa beban, menusuk tepat ke ulu hati. Ratna melihat ke arah Bambang, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menyuruh wanita itu diam. Tapi harapan itu hancur berkeping-keping. Bambang justru berdiri, bukan untuk memeluk Ratna, tapi untuk berkacak pinggang dengan wajah garang. Jaga mulutmu ya. Rini ini tamu terhormat. Dia calon pembeli rumah ini. Dan kamu jangan bikin malu saya di depan dia. Pulang-pulang bukannya salim, malu bikin keributan. Pembeli. Kamu mau jual rumah ini, Mas? Tanpa bicara sama aku. Terus kita mau tinggal di mana? Dito mau tidur di mana? Itu urusan nanti. Lagian, sertifikat rumah ini atas nama saya. Jadi hak saya mau jual atau bakar sekalipun. Kamu itu cuma numpang. Selama ini saya kasih makan, kasih tempat tidur. Harusnya kamu bersyukur. Jangan banyak nuntut. Di belakang Ratna terdengar isak tangis yang tertahan. Dito, anak kecil itu mengintip takut-takut. Matanya bertemu dengan mata ayahnya. Tapi tidak ada kelembutan di mata Bambang. Pria itu menatap anaknya sendiri seperti menatap hama pengganggu. Dito, diam. Anak laki-laki kok cengeng. Sana, bawa ibumu ke dapur. Bikin minum buat Tante Rini. Jangan bikin pusing Bapak. Ya Tuhan, inikah laki-laki yang dulu berjanji akan melindungiku? Inikah ayah yang dulu menangis haru saat Dito lahir? Dia menyuruhku membuatkan minum untuk selingkuhannya di rumahku sendiri. Rasanya lebih baik aku ditampar daripada diperlakukan serendah ini. Aku tidak akan buatkan minum. Dan aku tidak akan ke dapur. Mas, sadar Mas, ada Dito di sini. Tega kamu hancurkan mental anakmu sendiri demi perempuan ini. Aduh, dramatis banget sih. Mas, mending usir aja deh. Berisik. Lagian kita kan butuh privasi buat bahas transaksi selanjutnya. Bambang melangkah maju. Langkahnya berat dan mengintimidasi. Ia mencengkram lengan Ratna dengan kasar. Kuku-kukunya menancap di kulit lengan Ratna yang kurus, meninggalkan bekas merah yang perih. Ratna meringis, mencoba melepaskan diri, tapi tenaga suaminya jauh lebih besar. Dito menjerit histeris melihat ibunya disakiti. "Bapak, jahat! Lepasin ibu! Lepasin!" "Dengar ya Ratna, kalau kamu masih mau atap di atas kepalamu malam ini, turuti omongan saya. Bawa barang-barangmu yang tidak penting itu ke kamar belakang dekat gudang. Kamar utama ini mau saya pakai sama Rini. Jangan berani-berani keluar sebelum saya panggil. Mengerti?" Bambang menghempaskan tangan Ratna begitu saja. Tubuh Ratna terhuyung ke belakang, hampir menabrak rak sepatu. Tas oleh-oleh berisi kerupuk kulit yang ia bawa dengan penuh cinta tadi jatuh terguling di lantai. Plastiknya pecah, kerupuknya berserakan di ubin yang kotor, terinjak oleh sepatu mengkilap milik Rini yang sengaja melangkah maju. "Ups, keinjak. Yah, makanan kampung kayak gini emang tempatnya di lantai sih. Buruan dibereskan ya, Bu. Jangan sampai ada semut." Ratna menatap kerupuk yang hancur itu. Remuk. Sama seperti hatinya saat ini. Ia ingin melawan, ia ingin mencakar wajah wanita itu, tapi ia melihat Dito. Anaknya gemetar hebat, wajahnya pucat karena ketakutan. Jika ia melawan sekarang,
Bambang bisa saja nekat memukul mereka atau mengusir mereka ke jalanan malam ini juga. Dan Ratna tidak punya uang, tidak punya tujuan. Sabar Ratna, sabar. Jangan lawan pakai otot sekarang. Kamu kalah tenaga, kamu kalah kuasa. Demi Dito, telan dulu racun ini. Biarkan mereka tertawa malam ini. Tapi aku bersumpah, air mata Dito yang jatuh hari ini akan kalian bayar dengan darah suatu hari nanti. Ayo Dito, kita ke belakang. Jika kalian berada di posisi Ratna, sanggupkah kalian menahan penghinaan sekejam ini demi melindungi anak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tuliskan juga dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dukungan kalian adalah kekuatan bagi Ratna untuk bertahan satu malam lagi di neraka ini. Malam semakin larut. Namun, kegelapan di dalam kamar belakang itu terasa jauh lebih pekat daripada malam di luar sana. Ini bukan kamar tidur. Ini adalah gudang sempit berukuran 2 kali 3 meter yang penuh dengan tumpukan kardus bekas dan perabotan rusak. Bau apek yang menyengat hidung bercampur dengan aroma debu tebal yang sudah bertahun-tahun tidak terusik. Di sudut ruangan, sarang laba-laba menggantung rendah, seolah menjadi satu-satunya hiasan di dinding yang catnya sudah mengelupas parah. Di atas tikar pandan yang tipis dan bolong-bolong, Dito akhirnya tertidur. Kelelahan menangis telah merenggut kesadarannya. Namun, tidurnya tidak tenang. Sesekali tubuh kecilnya tersentak kaget. Napasnya tersendat seperti orang yang sedang dicekik mimpi buruk. Bekas air mata masih mengering di pipinya yang kotor. Ratna duduk di sampingnya, mengusap kepala anaknya dengan tangan yang gemetar. Ia tidak berani memejamkan mata. Ia takut. Takut jika ia tidur, ia akan bangun dan menyadari bahwa mimpi buruk ini belum berakhir. Suasana hening di gudang itu dikhianati oleh suara-suara dari ruang tengah. Dinding rumah yang tipis tidak mampu meredam suara televisi yang dinyalakan keras-keras, dan suara tawa Bambang yang bersahutan dengan rengekan Manjarini. Setiap gelak tawa mereka seperti paku yang dipalu perlahan ke dalam gendang telinga Ratna. Di sana, di rumah yang ia bangun dengan keringat darahnya, suaminya sedang berpesta di atas penderitaan istri dan anaknya. Tidurlah, Nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu yang bodoh ini. Ratna menunduk, menatap kedua telapak tangannya sendiri di bawah remang cahaya lampu bohlam 5 watt yang suram. Tangan itu bukan tangan seorang wanita yang halus. Itu adalah tangan yang kasar, penuh kapalan yang mengeras, dan bekas luka goresan yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya kering dan pecah-pecah. Seketika, memori 5 tahun lalu menghantam kepalanya dengan keras. Memori tentang bagaimana tangan ini hancur demi sebuah impian yang kini dirampas. 5 tahun lalu, di sebuah kota industri yang panas dan penuh polusi, Ratna ingat betul rasanya. Pukul 2 dini hari saat orang lain terlelap dalam selimut hangat, Ratna sudah harus bangun. Ia bekerja di pabrik pengalengan ikan yang dinginnya menusuk tulang. Tangannya terendam air es berjam-jam, memilah ikan-ikan beku yang tajamnya seperti silet. Baunya, amis darah ikan itu menempel di kulitnya, tidak bisa hilang meski sudah digosok dengan sabun berkali-kali. Dingin. Ya Tuhan, tanganku mati rasa. Jari-jariku kaku, bengkak semua. Tapi aku nggak boleh berhenti. Kalau aku berhenti memilah, mandor akan potong gajiku. Gajiku. Itu buat Mas Bambang. Buat beli semen. Mas Bambang bilang pondasi rumah sudah jadi. Tinggal butuh uang buat tembok. Aku harus kuat. Demi Dito yang masih bayi. Demi rumah masa depan kami. Bukan hanya dingin, Ratna juga ingat beban berat yang menghancurkan punggungnya. Sepulang dari pabrik, ia masih mengambil buruan mencuci pakaian tetangga kosnya. Punggungnya serasa mau patah saat harus mengangkut ember-ember air dari sumur umum yang jauh. Kakinya sering kram di tengah malam. Otot-otot betisnya menegang keras seperti batu. Ia hanya bisa memukul-mukul kakinya sendiri sambil menangis dalam diam, menahan teriak agar tidak membangunkan teman sekamarnya. Dan rasa lapar itu, rasa lapar yang menyiksa,
Ratna ingat hari-hari di mana ia hanya makan nasi putih dengan garam dan sedikit minyak jelantah sisa gorengan. Ia rela menahan perih di lambungnya yang sudah terkena mah kronis. Setiap kali perutnya berbunyi minta diisi, ia akan minum air putih banyak-banyak sampai kembung. Uang makan, uang jajan, semuanya ia kirimkan ke kampung. Semuanya masuk ke rekening Bambang. Nggak apa-apa aku kurus kering. Nggak apa-apa aku sakit. Yang penting Mas Bambang bilang rumahnya sudah dipasang keramik. Dia bilang catnya warna biru muda, warna kesukaanku. Dia bilang, Dek Ratna, nanti kalau kamu pulang, kamu tinggal duduk manis. Kamu ratunya, aku rajanya, Dito pangerannya. Kata-kata itu yang jadi obat saat badanku demam tinggi sendirian di kosan sempit. Pernah satu kali, Ratna jatuh pingsan di tempat kerja karena tifus. Ia terbangun di klinik kecil dengan infus di tangan. Dokter menyuruhnya istirahat total selama seminggu. Tapi apa yang Ratna lakukan? Begitu sadar, ia mencabut infusnya sendiri. Ia memohon pada dokter untuk diizinkan pulang. Ia takut biaya klinik akan memakan tabungan yang seharusnya untuk membeli atap rumah. Ia memilih pulang, menahan demam menggigil di kamar kos, hanya meminum obat warung murah, demi mengamankan uang Rp200.000 untuk dikirim ke Bambang. Flashback itu perlahan memudar, berganti kembali dengan pemandangan gudang pengap yang menyedihkan ini. Ratna menatap tangannya lagi. Air mata jatuh menetes tepat di atas telapak tangannya yang kasar. Perih. Rasanya jauh lebih perih daripada air es di pabrik ikan dulu. Ternyata, semua pengorbanan itu, semua rasa lapar, sakit, dan lelah yang ia tahan selama bertahun-tahun, hanya untuk membiayai kenyamanan wanita lain. Mas Bambang, kau makan dari keringatku. Kau tidur nyenyak di atas lantai keramik yang kubeli dengan punggung yang hampir patah ini. Dan sekarang, kau sebut aku penumpang. Kau sebut aku orang asing. Di mana hati nuranimu, Mas? Di mana janjimu saat aku mentransfer semua gaji bulananku padamu? Kau bilang, terima kasih sayang, ini untuk masa depan kita. Ternyata, kita yang kau maksud tidak pernah ada aku di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara gelas pecah dari ruang tamu, diikuti tawa Rini yang melengking. Ups, pecah deh gelas jeleknya. Nggak apa-apa ya Mas, besok kita beli yang kristal. Gelas kampung kayak gitu buang aja sekalian sama pemilik lamanya. Iya sayang, atur aja. Apa sih yang nggak buat kamu? Rahang Ratna mengeras. Giginya bergeretuk menahan amarah yang meledak di dada. Ia menatap kain jarik yang ia pakai sebagai selendang, lalu menyelimuti tubuh anaknya. Matanya kini tidak lagi mengeluarkan air mata cengeng. Di dalam kegelapan gudang itu, sorot mata Ratna berubah. Luka fisik masa lalu yang ia ingat barusan, kini berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk sebuah dendam yang tidak akan pernah padam sebelum keadilan ditegakkan. Nikmatilah malam ini, Mas. Nikmatilah tawa kalian selagi bisa. Karena aku bersumpah demi setiap butir nasi yang kutahan demi rumah ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hak anakku. Sekalipun aku harus hancur, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang di atas penderitaanku. Jam dinding tua di ruang tengah berdentang 2 kali. Teng, teng. Suaranya menggema menembus dinding tipis gudang, seolah menghitung mundur sisa kewarasan Ratna. Di luar, suara jangkrik bersahutan, menciptakan simfoni malam yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Ratna, suara itu terdengar seperti ejekan. Ia masih duduk mematung di samping Dito. Kakinya sudah kesemutan parah karena ditekuk terlalu lama di atas lantai semen yang dingin. Tapi ia tidak peduli. Rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan rasa sakit yang menggerogoti dadanya. Pikiran Ratna melayang jauh, berputar-putar dalam labirin penyesalan yang tak berujung. Ia bukan menangisi perselingkuhan itu lagi. Tidak, ada yang lebih menyakitkan dari sekedar melihat suaminya bersama wanita lain. Yang membuat dadanya sesak hingga sulit bernafas adalah kesadaran bahwa hidupnya selama 5 tahun terakhir ini adalah sebuah kebohongan besar. Sebuah sandiwara yang disutradarai dengan sangat rapi oleh orang yang paling ia cintai. Kapan? Sejak kapan Mas Bambang berubah? Apa sejak aku berangkat merantau? Atau dia memang tidak pernah mencintaiku sejak awal?
Apa pernikahanku selama ini hanya kedok agar dia punya sapi perah yang bisa disuruh kerja keras? Tiba-tiba, telinga batin Ratna memutar ulang rekaman suara-suara di telepon selama bertahun-tahun. Suara Mas Bambang yang selalu ia tunggu-tunggu setiap malam minggu saat ia di perantauan. Halo, sayang? Kamu sehat kan di sana? Aduh, Mas kangen banget. Iya dek, itu tukang bangunannya minta tambah uang lagi besok. Katanya harga semen naik. Bisa nggak kamu kirim lebih bulan ini? Mas rela nggak makan enak demi rumah kita cepat jadi, dek. Kasihan Dito kalau rumahnya nggak selesai-selesai. Bodohnya aku. Waktu itu aku percaya. Aku sampai pinjam uang ke teman pabrik. Aku makan mie instan dibagi 2 kali makan hanya untuk memenuhi permintaannya. Ternyata harga semen naik itu kode untuk membelikan baju baru buat perempuan itu. Demi Dito itu hanya tameng agar aku luluh. Ya Tuhan, setiap lembar rupiah yang kukirim dengan tetes air mata, mereka pakai untuk bersenang-senang menertawakanku. Rasa jijik mulai merayap di tenggorokan Ratna. Jijik pada dirinya sendiri yang begitu naif. Ia merasa kotor. Ia merasa seperti boneka rusak yang sudah habis dimainkan lalu dibuang ke tempat sampah. Bayangan wajah Bambang yang dulu ia puja sebagai pahlawan keluarga, kini berubah menjadi wajah monster yang menyeramkan. Senyum manis suaminya ternyata adalah seringai serigala yang siap menerkam domba bodoh sepertinya. Aku bukan istri, aku cuma mesin ATM buat kamu, Mas. Cuma itu hargaku di matamu? Lamunan Ratna buyar ketika terdengar suara langkah kaki berat mendekat ke arah dapur yang letaknya bersebelahan dengan gudang. Dinding pemisah antara gudang dan dapur itu hanya terbuat dari triplek tipis yang sudah dimakan rayap. Ratna menahan nafas. Ia mengenali langkah itu. Bambang. Dan ada suara langkah lain yang lebih ringan. Rini. Ratna merapatkan tubuhnya ke dinding triplek. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar. Cahaya lampu dapur menerobos masuk melalui celah-celah kecil di dinding kayu, membentuk garis-garis tipis di wajah Ratna yang pucat. Ia tidak berniat menguping, tapi suara mereka begitu jelas, begitu dekat, seolah mereka sedang berbicara tepat di telinganya. Seger, haus banget abis olahraga tadi. Kamu mau air es lagi, Yang? Boleh deh. Mas, tapi aku masih kepikiran loh sama istrimu di gudang itu. Kalau dia ngamuk gimana? Kalau dia lapor polisi atau lapor warga? Lapor warga? Siapa yang mau percaya sama dia? Warga sini udah aku pegang semua. Aku udah sebar gosip dari bulan lalu kalau Ratna itu kerja jadi wanita nakal di kota. Makanya tadi pas dia pulang, tetangga pada mandang jijik kan? Itu rencanaku sayang, biar dia nggak punya temen, nggak punya pembela. Dek, jantung Ratna serasa berhenti total. Udara di paru-parunya hilang seketika. Fitnah? Jadi, tatapan aneh tetangga tadi sore, pintu-pintu yang ditutup, semua itu karena Bambang menyebar fitnah keji tentang dirinya? Ratna yang bekerja banting tulang menjaga kehormatan keluarga, dituduh menjual diri. Kaki Ratna lemas. Ia merosot turun, bersandar pada dinding triplek itu dengan tubuh gemetar hebat. Wow, Mas Bambang pinter banget sih. Jahat tapi pinter. Terus soal sertifikat rumah, kan masih atas nama bapaknya Ratna tuh tanahnya. Aman, bapaknya kan udah tua, pikun, sakit-sakitan di kampung sebelah. Kemarin aku datang bawa surat, aku bilang itu surat bantuan sosial pemerintah. Dia tanda tangan aja tanpa baca. Padahal itu surat kuasa pemindahan hak. Jadi secara hukum, rumah ini udah punyaku. Ratna nggak bisa apa-apa. Dia cuma gembel numpang sekarang. Cukup. Ratna menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangan. Ia tidak sanggup mendengar lagi. Kebenaran ini terlalu mengerikan untuk ditanggung satu orang. Ayahnya yang rugu di kampung juga ditipu. Suaminya bukan hanya pengkhianat cinta, tapi seorang kriminal berdarah dingin. Ia tega memanipulasi orang tua yang sedang sakit demi harta. Mati saja. Rasanya aku ingin mati saja sekarang. Apa gunanya aku hidup? Rumah hilang, harga diri hancur, nama baik tercemar, orang tua tertipu. Aku gagal. Aku gagal sebagai anak, gagal sebagai istri. Dito, maafkan ibu nak. Ibu membawamu ke neraka. Ibu tidak bisa melindungimu. Di tengah keputusasaan yang nyaris menenggelamkan Ratna, sebuah tangan kecil tiba-tiba bergerak. Dito dalam tidurnya meraba-raba lantai mencari tangan ibunya.
Tangan mungil yang hangat itu menggenggam jari kelingking Ratna erat-erat. Meski sedang tidur, Dito seolah tahu ibunya sedang butuh pegangan. Kehangatan dari tangan anaknya itu mengalir pelan, menjalar ke lengan, lalu ke hati Ratna yang beku. Ratna menatap genggaman tangan itu. Nafasnya yang tadi tersengal perlahan mulai teratur. Ia melihat wajah polos Dito. Jika ia menyerah sekarang, jika ia mati atau pergi begitu saja, Dito akan tinggal bersama monster itu. Dito akan dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Tidak, Ratna boleh hancur, tapi Dito tidak boleh. Kau ambil hartaku, Mas. Kau ambil nama baikku. Kau ambil rumahku. Tapi kau tidak akan pernah bisa mengambil anakku. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku lemah? Kau salah bangunkan macan tidur, Mas. Besok saat matahari terbit, Ratna yang cengeng ini sudah mati. Yang ada hanya seorang ibu yang akan merebut kembali hak anaknya dengan cara apapun. Jika kalian berada di posisi Ratna, difitnah sebagai wanita kotor oleh suami sendiri di depan tetangga, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tuliskan dari kota mana kalian menonton cerita ini. Karena sebentar lagi, pembalasan Ratna akan dimulai. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui ventilasi gudang, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Ratna membuka matanya. Tidak ada lagi air mata. Kelopak matanya bengkak, tapi sorot matanya kering dan tajam. Semalam, wanita cengeng itu sudah mati di sudut gudang ini. Kini, yang bangun adalah seorang ibu yang siap berperang. Ia menatap Dito yang masih tertidur pulas dengan napas teratur. Ratna mengecup kening anaknya pelan, sangat pelan, seolah sedang mentransfer seluruh kekuatan nyawanya kepada bocah kecil itu. Tunggu di sini ya, Nak. Ibu mau keluar sebentar. Ibu mau lihat seberapa bodohnya bapakmu itu. Ratna melangkah keluar dari gudang. Langkahnya tidak lagi diseret-seret seperti orang kalah. Ia berjalan tegak, meski tanpa alas kaki. Ruang tengah rumah itu tampak seperti kapal pecah. Botol minuman berserakan, puntung rokok bertebaran di lantai keramik putih, dan baju-baju kotor Rini tergeletak sembarangan di atas sofa. Baunya membuat perut mual. Bau alkohol basi bercampur parfum murah yang mulai menguap. Ratna tidak marah. Ia justru mengambil sapu. Ia mulai menyapu pecahan gelas yang semalam dilempar Rini. Srek, srek. Suara sapu lidi beradu dengan lantai terdengar ritmis. Ia sengaja membuat suara itu sedikit keras. Ia ingin membangunkan penghuni baru rumah ini. Apa sih? Berisik banget pagi-pagi. Ratna, kamu ngapain? Udah jadi babu beneran kamu? Bambang keluar dari kamar utama. Kamar yang dulu adalah kamar pengantin mereka. Hanya mengenakan celana pendek. Wajahnya kusut, matanya merah. Ia menatap Ratna dengan senyum mengejek. Ia berharap melihat Ratna yang mata bengkak dan memohon-mohon ampun. Tapi Ratna tidak menatapnya. Ratna terus menyapu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ada pecahan kaca, Mas. Nanti kalau kena kaki Tante Rini, dia marah lagi. Katanya kalian mau ada tamu penting hari ini. Rumah harus bersih, kan? Bambang terdiam sejenak. Keningnya berkerut. Ia bingung. Reaksi Ratna tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada histeris, tidak ada drama. Ratna terlihat menerima. Sikap dingin ini justru membuat Bambang merasa tidak nyaman. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh patung hidup. Baguslah kalau kamu sadar diri. Yah, hari ini Pak Broto mau datang jam 11 siang. Dia mau cek kondisi rumah terakhir sebelum pelunasan. Awas kamu ya, jangan bikin ulah. Masak sana di dapur. Bikin sarapan yang enak buat Rini. Dia nggak suka makanan pedas. Pak Broto, jam 11 siang, pelunasan. Bagus, berarti transaksi belum selesai sepenuhnya. Masih ada celah, dan Rini masih tidur. Kesempatan emas. Iya, Mas, aku masakan nasi goreng mentega, tapi bahan di dapur habis. Aku harus ke warung depan sebentar beli telur. Nih, duit 20.000. Jangan lama-lama ya, dan jangan coba-coba ngomong aneh-aneh sama tetangga. Ingat, Dito ada di sini sama aku. Ratna menerima uang kusut itu. Uang yang mungkin adalah sisa kembalian dari pesta mereka semalam. Ia mengangguk pelan. Saat berbalik badan menuju pintu depan, mata Ratna menangkap sesuatu di atas meja telepon. Sebuah map merah. Map itu sedikit terbuka, memperlihatkan ujung kertas dengan kop surat notaris. Ratna tidak berhenti. Ia hanya merekam posisi map itu di dalam kepalanya. Itu targetnya nanti.
Udara pagi di luar rumah terasa segar, kontras dengan udara beracun di dalam. Namun kesegaran itu segera berganti menjadi ketegangan saat Ratna melangkah ke jalan desa. Warung Bu Yati ada di ujung gang, sekitar 50 meter. Jarak yang pendek, tapi terasa seperti berjalan di atas bara api. Beberapa ibu-ibu yang sedang belanja sayur langsung terdiam saat melihat Ratna mendekat. Itu dia. Ih, kok berani ya keluar rumah? Padahal suaminya udah cerita loh kelakuannya di kota. Katanya jadi simpanan om-oma kan, makanya pulang-pulang gak bawa duit. Iya, kasihan Mas Bambang ya. Udah sabar nungguin di rumah, istrinya malah gitu. Pantesan Mas Bambang cari calon istri baru yang lebih solehah. Fitnah itu. Ya Tuhan, setajam ini lidah manusia. Bambang benar-benar memutarbalikkan fakta dengan sempurna. Mereka mengira Rini itu wanita solehah, dan aku pendosa. Ingin rasanya aku teriak, aku muntahkan semua kebenaran di muka mereka. Tapi tidak, belum saatnya. Kalau aku ngamuk sekarang, mereka akan makin yakin kalau aku gila, seperti kata Bambang. Ratna terus berjalan menunduk, pura-pura tuli. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik lengannya dengan cepat saat ia melewati sebuah gang sempit di samping pos ronda. Stret! Ratna terlonjak kaget, hampir menjerit. Tapi sebuah tangan lain segera membekap mulutnya pelan. Shh! Ratna, diam! Ini aku, Nila. Jangan teriak. Ratna menoleh. Itu Mbak Nila, teman masa kecilnya, tetangga yang rumahnya tepat di belakang rumah Ratna. Wajah Nila tampak pucat dan ketakutan. Matanya liar mengawasi sekitar kalau-kalau ada yang melihat mereka. Nila, kenapa? Kamu juga mau meludahiku seperti yang lain? Enggak, Rat. Dengar aku. Aku nggak percaya omongan Bambang. Aku tahu kamu kerja keras di pabrik. Aku sering lihat kamu video call sama Dito sambil nangis-nangis dulu. Air mata Ratna sambil jatuh mendengar itu. Ternyata dunia belum kiamat sepenuhnya. Masih ada satu orang waras di desa ini. Nila menggenggam tangan Ratna erat-erat. Tangannya dingin dan berkeringat. Ratna, kamu harus tahu. Tadi malam, pas kamu ribut-ribut di dalam, aku dengar Bambang nyomong di telepon di halaman belakang. Suaranya kencang karena dia pikir nggak ada orang. Dia ngomong sama notaris bodong. Dia bilang, tanda tangan di surat kuasa jual beli itu dia palsukan. Dia nyiplak tanda tangan bapakmu pakai kertas karbon. Apa? Dipalsukan? Kamu yakin, Nil? Yakin 100%. Dia juga bilang sertifikat aslinya ada di bawah kasur di kamar tamu yang ditempati perempuan itu. Dia belum serahkan ke pembeli karena pembelinya minta bukti surat cerai kalian dulu. Ratna, Bambang itu panik sebenarnya. Dia butuh kamu tanda tangan surat cerai hari ini juga biar uang pelunasannya cair. Informasi itu meledak di kepala Ratna seperti kembang api. Semuanya masuk akal sekarang. Kenapa Bambang tidak langsung mengusirnya tadi malam? Kenapa Bambang membiarkannya tinggal di gudang? Karena Bambang butuh dia. Bambang butuh tanda tangannya atau setidaknya kehadirannya untuk memuluskan penipuan ini di depan Pak Broto nanti siang. Terima kasih Nila, kamu penyelamatku. Sekarang aku butuh bantuanmu satu lagi. Nanti jam 11 pas tamu itu datang, tolong kamu panggil Pak RT dan Pak RW. Bilang ada keributan besar di rumahku. Bisa? Aku takut sama Bambang. Tapi aku lebih takut dosa kalau diam aja. Oke Rat, aku bakal panggil mereka. Hati-hati ya. Ratna keluar dari gang sempit itu dengan napas baru. Telur di tangannya bukan lagi sekedar bahan makanan, tapi amunisi untuk membeli waktu. Jam 11 siang, itu tenggat waktunya. Dia punya waktu 3 jam untuk mengambil sertifikat di bawah kasur ini dan membalikan keadaan. Langkah kaki Ratna yang kembali ke rumah itu bukan lagi langkah seorang istri yang teraniaya, melainkan langkah seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Jam dinding menunjukkan pukul 10:15. Waktu serasa berjalan 2 kali lebih cepat. Di dapur, aroma nasi goreng mentega yang gurih menguar ke udara, bercampur dengan bau keringat dingin yang membasahi punggung Ratna. Ia mengaduk nasi di wajan dengan gerakan mekanis, sementara telinganya dipasang tajam seperti radar, menangkap setiap pergerakan di rumah itu. Terdengar suara pintu kamar mandi dibuka, lalu ditutup lagi dengan keras. Jebret! Kemudian suara kran air dinyalakan. Shrush! Itu Rini. Wanita itu sedang mandi. Ini dia. Ini momen yang ditunggu Ratna. Bambang sedang sibuk di teras depan, membersihkan kursi tamu dengan panik agar terlihat rapi di depan Pak Broto nanti. Ratna punya waktu mungkin hanya 10 menit sebelum Rini selesai memoles tubuhnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Dito, jaga pintu dapur ya nak. Kalau bapak kesini, batuk yang keras. Ratna mematikan kompor. Dengan langkah 1000 bayangan, ia menyelinap menuju kamar tamu yang kini diduduki Rini. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusuknya sakit. Duk, duk, duk. Ia mendorong pintu kamar itu pelan. Tidak dikunci. Bodoh, mereka terlalu meremehkan Ratna hingga merasa tidak perlu mengunci pintu. Ratna melangkah masuk. Seketika rasa mual menyerang kerongkongannya. Kamar itu
Kamar yang dulu ia siapkan untuk tamu kehormatan, kini berantakan. Pakaian dalam Rini berserakan di lantai. Dan bau itu, bau parfum Rini yang menempel di spray membuat darah Ratna mendidih. Ia melihat tempat tidur itu, tempat di mana suaminya mengkhianati janji sucinya. Ratna ingin sekali membakar kasur itu sekarang juga, tapi ia menahan diri. Fokus Ratna, jangan pedulikan baunya. Jangan pedulikan berantakannya. Cari di bawah kasur. Nila bilang di bawah kasur. Ratna berlutut di samping tempat tidur. Ia mengangkat ujung kasur busa yang berat itu dengan sekuat tenaga. Debu beterbangan membuat hidungnya gatal, tapi ia menahan bersin mati-matian. Matanya menyapu kolong kasur yang gelap. Kosong? Tidak, tunggu. Di sudut paling dalam, terhimpit oleh kerangka dipan, ada sebuah map plastik berwarna biru. Bukan map merah yang di meja telepon tadi, tapi map biru. Dapat! Tangan Ratna gemetar saat menarik map itu keluar. Ia membukanya sedikit. Benar, sertifikat hak milik tanah dan bangunan. Asli, logo Garuda emasnya berkilau di remang cahaya kamar. Dan di lembar kedua, ada surat kuasa dengan tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan ayahnya. Tapi goresannya aneh, terlalu tebal, ada bekas tekanan karbon. Palsu, ini bukti kriminal yang nyata. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi berhenti. Hening. Ratna membeku. Ia mendengar suara kunci pintu kamar mandi diputar. Ceklek. Rini sudah selesai. Ratna terjebak di dalam kamar. Jarak dari kamar mandi ke kamar ini hanya 5 langkah. Lalala. Mas Bambang, andukku mana ya? Tidak ada waktu untuk lari keluar. Kalau ia keluar sekarang, ia akan berpapasan dengan Rini yang handukan. Ratna melihat sekeliling. Lemari. Tidak, terlalu klise. Di balik pintu, terlalu beresiko. Ratna melihat tumpukan baju kotor Rini di kursi sudut. Dengan nekat, Ratna menyisipkan map biru itu ke balik bajunya sendiri, di balik kemben ketat yang ia pakai di dalam daster, menekannya rapat ke perut agar tidak terlihat menonjol. Lalu ia mengambil tumpukan baju kotor Rini. Pintu kamar terbuka lebar. Rini berdiri di sana, hanya melilitkan handuk, rambutnya basah. Matanya membelalak kaget melihat Ratna ada di dalam kamarnya. Heh, ngatain kamu di sini? Maling ya? Maaf mbak. Mas Bambang suruh saya ambil baju kotor mbak buat dicuci sekalian, katanya biar kamarnya rapi sebelum tamu datang. Rini menatap Ratna suspisi. Matanya menyapu tubuh Ratna dari atas ke bawah. Jantung Ratna berhenti berdetak. Apakah map di perutnya terlihat? Apakah keringat dingin di dahinya mencurigakan? Rini melangkah 1 langkah maju mendekatkan wajahnya ke wajah Ratna. Bagus deh kalau sadar diri. Cuci yang bersih ya, itu baju mahal semua. Jangan dikucek kasar kayak baju gembelmu. Sana keluar, bau apa kamu bikin kamarku nggak enak. Iya mbak, permisi. Ratna berjalan keluar dengan tenang, meski kakinya terasa seperti jeli. Begitu sampai di dapur, ia melempar baju kotor ini ke lantai begitu saja. Ia meraba perutnya. Map itu masih aman. Senjata pamungkas sudah di tangan. Sekarang tinggal menunggu panggung sandiwara dimulai. Tepat pukul 11 siang, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan pagar rumah yang catnya sudah mulai kusam itu. Bambang langsung berlari kecil menyambut tamunya dengan senyum lebar yang dibuat-buat. Pak Broto turun dari mobil. Pria paruh baya berwajah kaku, memakai batik rapi, membawa tas kerja kulit. Selamat datang Pak Broto. Wah, tepat waktu sekali Bapak ini. Silakan masuk Pak, rumahnya sudah siap, sertifikat juga sudah saya siapkan. Iya Pak Bambang, saya tidak punya banyak waktu. Saya ingin cek kelengkapan dokumen, tanda tangan pelunasan, lalu serah terima kunci hari ini juga. Saya dengar istri Anda ada di rumah. Dia harus tanda tangan persetujuan jual beli, karena ini harta gono gini kan? Iya Pak, istri saya ada. Tapi maaf ya Pak, istri saya itu agak terganggu sedikit mentalnya sejak pulang dari kota. Jadi kalau dia ngelantur, mohon dimaklumi. Tapi dia setuju kok, sudah saya kondisikan. Ratna mendengar semua itu dari balik tirai dapur. Ia merapikan rambutnya. Ia membasuh wajahnya agar terlihat segar. Ia tidak akan keluar sebagai orang gila seperti yang dibilang Bambang. Ia akan keluar sebagai pemilik rumah yang sah. Ratna, bawa minumannya ke sini. Pak Broto sudah datang. Ayo cepat, jangan lelet. Ratna melangkah keluar. Ia membawa nampan berisi 3 gelas teh hangat. Langkahnya tegap, dagunya terangkat. Ia meletakkan nampan itu di meja dengan pelan namun tegas. Ting! Bunyi gelas berdenting. Ia tidak langsung kembali ke dapur seperti perintah Bambang. Ia berdiri tegak di samping meja, menatap Pak Broto lurus di mata. Ratna, ngapain berdiri di situ? Sana ke belakang lagi. Nanti kalau butuh tanda tangan baru dipanggil. Tidak mas,
Pak Broto bilang beliau tidak punya banyak waktu, jadi lebih baik kita selesaikan sekarang. Benar kan Pak Broto? Iya, benar Bu Ratna. Silahkan duduk. Bambang terperanjat. Ia kaget melihat keberanian Ratna bicara. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Bambang. Rini yang duduk di sebelahnya tampak gelisah, memainkan ujung rambutnya. Suasana di ruang tamu itu berubah drastis. Ratna yang biasanya penurut, kini memancarkan aura dingin yang menusuk. Oke, Pak Broto, ini map sertifikatnya. Sebentar. Bambang merogoh tas kerjanya. Kosong. Ia meraba saku jasnya. Kosong. Ia menoleh ke Rini. Rini menggeleng bingung. Wajah Bambang mulai pucat. Ia ingat sertifikat itu ada di map biru di bawah kasur, tapi ia tidak bisa mengambilnya sekarang di depan Pak Broto. Cari apa, Mas? Cari sertifikat asli? Atau cari surat kuasa palsu yang kamu buat itu? Hening. Perkataan Ratna seperti petir di siang bolong. Pak Broto mengerutkan kening tajam. Bambang menggelalak. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Ratna perlahan merogoh ke balik dasternya dan mengeluarkan map biru itu. Ia meletakkannya di meja dengan satu hentakan pasti. Brak. Satu langkah lagi menuju kehancuran sang pengkhianat. Jika kalian adalah Pak Broto, apa yang akan kalian lakukan melihat situasi ini? Lanjut membeli atau membatalkan transaksi? Tulis tebakan kalian di kolom komentar, karena part selanjutnya adalah puncak dari segalanya. Suara map biru yang menghantam meja kaca itu menggema seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati. Brak! Getarannya membuat gelas teh di atas meja ikut beringsut. Mata Bambang membelalak lebar. Bola matanya nyaris keluar melihat benda keramat itu kini berada di bawah telapak tangan Ratna. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, seketika berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas HVS. Oksigen di ruangan itu seolah tersedot habis, menyisakan Bambang yang megap-megap seperti ikan di daratan. Itu map apa? Kamu maling ya? Pak Broto, jangan percaya. Istri saya ini sakit jiwa. Dia cuma bawa kertas sampah. Sampah? Silakan Bapak cek sendiri. Apakah sertifikat asli dengan hologram Badan Pertanahan Nasional ini sampah? Dan silahkan Bapak lihat surat kuasa di lembar kedua. Bandingkan tanda tangannya dengan KTP Bapak saya yang saya lampirkan. Pak Broto yang sejak tadi dia mengamati drama keluarga ini, perlahan mengulurkan tangannya. Ia mengambil map itu dari bawah tangan Ratna. Bambang ingin merebutnya. Tangannya sudah bergerak maju, tapi tatapan tajam Pak Broto menghentikannya. Pak Broto membuka map itu. Matanya yang terlatih puluhan tahun mengurus properti, meneliti dokumen itu dengan seksama. Suasana hening mencekam. Hanya terdengar suara lembar kertas di balik. Srek, srek. Pak Bambang, ini sertifikat asli. Dan surat kuasa ini, kenapa tintanya belebaran seperti ini? Ini bukan tanda tangan basah. Ini jiplakan karbon. Saya bisa melihat bekas tekanannya. Enggak, Pak. Itu bapak mertua saya emang tangannya gemetar kalau nulis. Sumpah, Pak. Itu asli. Ratna, kamu jangan fitnah suami sendiri ya. Kualat kamu. Justru itu, Mas. Bapak tangannya tremor karena stroke ringan. Tanda tangannya selalu bergelombang. Tidak pernah lurus. Tapi lihat di kertas itu. Tanda tangannya tarikan napas panjang, halus, mulus. Itu tanda tangan orang sehat. Itu tanganmu sendiri kan, Mas? Kamu menjiplak tanda tangan Bapak waktu kita menikah dulu. Bambang terdiam 1000 bahasa. Rahangnya terkunci. Ia tertangkap basah. Ia tidak menyangka, Ratna yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, bisa menganalisa sedetail itu. Rini yang duduk di sebelah Bambang mulai menyadari kapal mereka akan karam. Wajah cantiknya yang penuh make up mulai luntur oleh keringat ketakutan. Impiannya mendapat uang hasil penjualan rumah hari ini musnah. Mas, kok jadi gini sih? Kamu bilang suratnya beres. Kamu bilang istrimu gak bakal tahu. Kalau urusannya sama polisi, aku gak mau ikutan ya. Aku gak tahu apa-apa. Diam kamu. Ratna, kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu permaluin aku di depan tamu. Rasa malu yang luar biasa berubah menjadi amarah yang membabi buta. Bambang kehilangan akal sehatnya. Ia melompat dari kursinya, tangannya mengepal, siap melayangkan pukulan ke wajah Ratna. Pak Broto terlonjak kaget, mencoba berdiri tapi terlambat. Ratna memejamkan mata, siap menerima hantaman itu demi mempertahankan kebenaran. Mati kamu wanita sialan? Namun sebelum kepalan tangan itu menyentuh pipi Ratna, terdengar suara keributan dari arah pintu depan yang terbuka lebar. Hoi, berhenti! Segerombolan orang menyerbu masuk ke dalam ruang tamu yang sempit itu. Pak RT, Pak RW,
Hansip dan puluhan warga desa yang dipimpin oleh Nila memenuhi ruangan. "Tahan Pak Bambang, tahan! Jangan main hakim sendiri! Bapak-bapak, pegang dia!" Dua orang Hansip berbadan tegap langsung menyergap Bambang dari belakang, mengunci kedua tangannya. Bambang meronta-ronta seperti banteng gila, tapi tenaganya kalah oleh amarah warga yang sudah muak. Sementara itu, ibu-ibu warga desa menatap Rini dengan tatapan jijik. Rini menciut di sofa, berusaha menutupi pahanya dengan bantal kursi, merasa telanjang dihakimi oleh mata-mata yang tajam itu. "Oh alah, jadi ini tamu terhormat itu? Pakaiannya kok kurang bahan gitu? Katanya Ratna yang wanita nakal, kok malah yang di dalam rumah bentuknya kayak gini? Kalian lihat sendiri kan, Ratna nggak salah, Bambang yang selingkuh. Bambang yang mau jual rumah ini diam-diam pakai surat palsu. Saya saksinya, saya dengar sendiri dia ngomong di telepon semalam." Bambang berhenti meronta. Ia melihat sekeliling. Wajah-wajah tetangga yang dulu menghormatinya sebagai Pak Bambang yang sukses, kini menatapnya seperti menatap kotoran. Tatapan Pak RT yang kecewa, tatapan Bu Tejo yang sinis, tatapan anak-anak muda yang merekam kejadian itu dengan HP mereka. Habis, reputasinya habis. Ia telanjang bulat di depan publik. Bukan fisiknya, tapi aibnya. "Pak Bambang, saya batalkan transaksi ini. Dan jujur saja, saya hampir lapor polisi karena Bapak mencoba menipu saya dengan dokumen palsu. Untung istri Bapak menyelamatkan Bapak dari penjara hari ini dengan membuka kedok ini sebelum uang cair. Kalau uang sudah saya transfer, Bapak sudah saya seret ke sel sekarang juga. Pak Broto, tolong Pak, kita bisa bicarakan. Saya butuh uang itu buat bayar hutang judi online, Pak." Ratna tersentak. Judi online? Jadi, uang hasil kerjanya selama ini bukan hanya untuk Rini, tapi juga habis di meja judi. Lutut Ratna lemas, tapi hatinya justru merasa lega. Lega karena sekarang ia tahu ia tidak kehilangan apa-apa dengan melepaskan laki-laki ini. Laki-laki ini adalah penyakit. "Sudah cukup, Mas. Sandiwaramu selesai. Pak RT, tolong usir wanita ini dari rumah saya. Dan Mas Bambang, silakan pergi bersama dia. Rumah ini milik anakku. Sertifikat aslinya ada di tangan saya." Jangan pegang-pegang. Saya bisa jalan sendiri. Dasar orang kampung norak. "Mas Bambang, kamu bohongin aku ya? Katanya kamu kaya. Tahu gini aku nggak mau sama kamu. Bye." Rini menyambar tasnya dan berlari keluar menembus kerumunan warga yang menyorakinya. Bambang ditinggal sendirian. Ia menatap Ratna Sari, mencoba mencari sisa-sisa belas kasih di mata istrinya. Tapi mata Ratna sudah kering. Tidak ada cinta, tidak ada benci, hanya ada kehampaan. "Ratna, Mas hilaf, Dek. Mas cuma bingung banyak hutang. Maafin Mas ya, kita mulai dari awal. Demi Dito." Dari balik pintu dapur, Dito berjalan keluar. Ia tidak lagi takut. Ia berjalan melewati ayahnya yang sedang dipegangi Hansip dan langsung memeluk kaki ibunya. Dito mendongak, menatap ayahnya dengan tatapan asing. "Demi Dito, aku harus membuang sampah dari rumah ini. Pergi, Mas, sebelum warga yang menyeratmu keluar seperti maling." Pak RT memberi isyarat. Hansip melepaskan Bambang, tapi mendorongnya ke arah pintu. Dengan langkah gontai, kepala tertunduk dan diiringi cemoohan seluruh warga desa, Bambang melangkah keluar dari istana yang gagal ia curi. Ratna memeluk Dito erat-erat di tengah ruang tamu. Tubuhnya bergemetar, tapi kali ini bukan karena takut. Ia menangis, tapi kali ini adalah tangis pelepasan. Beban ribuan ton di pundaknya baru saja runtuh. "Pergi, Mas, sebelum warga yang menyeratmu keluar seperti maling." Matahari mulai tergelincir ke barat, membiaskan cahaya oranye keemasan yang hangat ke seluruh penjuru desa. Kerumunan warga sudah bubar sejak 1 jam yang lalu. Suara sorak-sorai cemoohan sudah hilang, digantikan oleh suara sapu lidi yang bergesekan dengan halaman. Suasana di rumah bercat biru muda itu kini hening. Hening yang berbeda. Bukan hening yang mencekam seperti kemarin, melainkan hening yang lega, seperti udara bersih setelah hujan badai yang dahsyat. Ratna tidak langsung istirahat. Tubuhnya memang lelah, tapi jiwanya memerintahkan untuk bergerak. Ia mengeluarkan semua barang-barang yang ditinggalkan Rini dan Bambang. Botol-botol minuman keras, asbak penuh puntung rokok, bahkan bantal-bantal sofa yang diduduki mereka, semuanya Ratna kumpulkan di halaman belakang. Ia menyiramnya dengan minyak tanah. Hush! Api menyambar tumpukan sampah itu. Ratna menatap lidah api yang menari-nari, membakar habis jejak-jejak pengkhianatan yang mengotori istananya. "Pergilah, bawa semua sial dan kotoran ini pergi. Rumahku suci kembali, hidupku bersih kembali." Nila yang sejak tadi setia menemani, datang membawa ember berisi air pel yang dicampur wangi sereh. Baunya segar, menenangkan saraf yang tegang.
Tanpa banyak bicara, Nila membantu Ratna mengepel lantai ruang tamu, menggosok setiap inci ubin yang tadi diinjak oleh sepatu-sepatu kotor. Mereka bekerja dalam diam, hanya saling melempar senyum tipis yang menguatkan. "Kamu hebat, Rat. Sumpah, aku merinding lihat kamu tadi. Aku nggak nyangka kamu punya nyali sebesar itu." "Aku juga nggak nyangka, Nil. Mungkin itu naluri seorang ibu. Kalau cuma aku yang disakiti, mungkin aku diam. Tapi kalau hak Dito yang mau dirampas, macan tidur pun bakal bangun." Di teras depan, Dito duduk sambil memegang mainan mobil-mobilannya. Ia tidak memainkannya, ia hanya menatap jalanan kosong tempat ayahnya tadi diusir. Ada kesedihan di mata bocah 7 tahun itu. Kehilangan sosok ayah, seburuk apapun ayahnya, tetaplah sebuah luka bagi anak laki-laki. Ratna menyadari itu. Ia meletakkan kain pelnya, lalu menghampiri Dito. Ia duduk di samping anaknya, merangkul bahu kecil yang rapuh itu. Dito sedih bapak pergi. "Bapak jahat sama ibu, tapi Dito kasihan lihat bapak didorong-dorong tadi. Bapak bakal tidur di mana, Bu?" Bapak sedang menjalani hukuman, Nak. Orang dewasa kalau berbuat salah, harus tanggung jawab. Dito nggak perlu mikirin bapak tidur di mana. Yang penting sekarang, Dito aman, ibu aman. Kita bangun lagi ya hidup kita berdua. Dito mau bantu ibu jualan lagi kayak dulu? "Mau, Bu. Asal ibu nggak pergi kerja jauh." "Enggak, Nak. Ibu janji. Ibu nggak akan ninggalin Dito lagi. Kita makan nasi garam pun nggak apa-apa, asal kita sama-sama di rumah ini. Rumah kita." Langit perlahan berubah menjadi ungu gelap. Ratna memeluk Dito erat-erat, membiarkan air mata terakhirnya jatuh membasahi rambut anaknya. Malam ini, mereka akan tidur di kamar utama, di kasur yang sudah Ratna ganti spraynya dengan yang baru dan wangi. Tidak ada lagi gudang, tidak ada lagi ketakutan. 3 bulan berlalu seperti hembusan angin. Musim kemarau berganti musim hujan, membawa kesuburan bagi tanah desa, dan bagi kehidupan Ratna. Teras rumah yang dulu jadi saksi bisu pengusiran Bambang, kini berubah wajah. Sebuah etalase kaca sederhana berdiri di sana. Asap mengepul dari wajan besar yang menebarkan aroma bawang goreng dan bumbu kacang. "Warung sarapan Bu Ratna." Begitu tulisan di spanduk kecilnya. "Bu Ratna, nasi uduknya 2 bungkus ya, karetnya 2. Wah, makin laris aja nih janda kembang satu ini." "Ah, ibu bisa aja." "Iya Bu, alhamdulillah rezeki Dito. Sebentar ya, sambalnya mau dipisah atau dicampur?" Wajah Ratna kini bercahaya. Tidak ada lagi kantung mata hitam atau pipi tirus menyedihkan. Tubuhnya lebih berisi, kulitnya bersih terawat. Ia bukan lagi wanita yang menunduk malu saat jalan di gang. Ia menyapa setiap orang dengan kepala tegak. Ia membuktikan pada dunia bahwa tanpa suami parasit itu, ia justru bisa berdiri lebih tinggi. Uang hasil jualannya cukup untuk makan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit untuk sekolah Dito. Namun, roda kehidupan berputar dengan adil. Di seberang jalan, di bawah pohon beringin tua yang rindang, sesosok pria kurus, dekil dengan pakaian lusuh, berdiri mematung memperhatikan keramaian warung Ratna. Itu Bambang. Wajahnya tua sebelum waktunya, rambutnya acak-acakan. Kabar beredar, ia dikejar-kejar penagih hutang judi online sampai hidup menggelandang. Rini, wanita itu sudah lama meninggalkannya begitu tahu Bambang tidak punya uang sepeser pun. "Harusnya aku yang di sana. Harusnya aku yang makan masakan enak itu. Harusnya aku yang dipanggil bapak sama Dito yang sekarang seragamnya rapi itu. Bodoh, aku membuang berlian demi batu kali. Sekarang, mau mendekat pun aku tak punya muka." "Ratna, maafkan aku." Ratna sempat melihat sosok itu dari kejauhan. Matanya bertemu dengan mata cekung Bambang sejenak. Ada rasa iba, tapi Ratna segera membuang muka. Ia tidak membenci, tapi ia juga tidak akan memberi celah. Pintu masa lalu sudah ia kunci rapat-rapat. Ia kembali melayani pembeli dengan senyum tulus. Malam itu, Ratna duduk di teras sambil menghitung uang hasil jualan. Dito sudah tidur nyenyak di kamar. Ratna menatap sertifikat rumah yang kini ia bingkai dan pajang di dinding ruang tamu. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, tapi oleh seberapa kuat ia mempertahankan apa yang benar. Untuk semua wanita yang sedang menangis di sudut kamar malam ini, untuk kalian yang merasa dihianati dan dibuang seperti sampah, bangkitlah, hapus air matamu. Jangan biarkan mereka menang dengan melihatmu hancur.
Kita mungkin bisa patah, tapi kita tidak bisa dihancurkan selama kita masih punya harapan. Jadilah rumah yang kokoh untuk dirimu sendiri dan anak-anakmu. Karena pada akhirnya, pahlawan yang kau tunggu-tunggu itu adalah dirimu sendiri. Lampu teras dipadamkan. Namun cahaya di hati Ratna dan Dito baru saja dinyalakan. Terang benderang menyongsong masa depan. Tamat, sebuah akhir yang manis untuk perjuangan yang pahit. Jika kalian belajar sesuatu dari ketegaran Ratna, tolong bagikan video ini kepada wanita-wanita hebat lainnya di hidup kalian. Tuliskan "saya kuat" di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian tidak akan menyerah pada keadaan. Terima kasih sudah menyaksikan Dapur Sinema. Sampai jumpa di kisah penuh air mata selanjutnya.